Camat Cileunyi, Bapak Cucu Endang SSN MA. Yang kami hormati Kepala Desa Cilunuk, Bapak Edi Juarsa, SPD MM. Yang kami hormati pula Kepala Desa Persiapan Pandanwangi, Bapak Rosyid SPD MM. Yang kami hormati Ketua BPD beserta anggota. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM. Yang kami hormati seluruh Ketua RW, Ketua RT Desa Persiapan Pandanwangi, para alim ulama, para tokoh masyarakat, dan segenap warga Desa Persiapan Pandanwangi yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di sini di Gedung Serbaguna Sabilulungan dalam rangka peresmian Jalan DED Desa Persiapan Pandanwangi, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Rabu 29 April 2026. Semoga pertemuan ini menjadi ajang untuk mempererat ukhuwah serta memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Sholawat serta salam selalu terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya Arif Febi dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan akan memandu jalannya acara pada hari ini. Marilah kita manfaatkan momentum hari ini untuk memperkuat ikatan silaturahmi di antara kita. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ibu yang terhormat, kami persilakan untuk berdiri karena kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan pada hadirin untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri. Kebangsaanku, bangsa yang tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Jiwanya bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin persilakan duduk kembali. Selanjutnya adalah pembacaan. Bukan ini kopinya mati-mati. Selanjutnya adalah pembacaan suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Brian Malik dan Sari Tilawah Ibu Yulisa.
Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما وكان الله شاكرا عليما صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang bertobat memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dan dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itu bersama-sama orang-orang yang beriman.
dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Allah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke acara sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari PJ Karis Pandanwangi, Bapak Rosyid SPD MM. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil mawqi wa tibil sabat asyidul haqqil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdari ladin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin amali kamalani hayatan kamalika wa adana kamali rabbi subhanahu wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka kesatuan silaturahmi, yang keduanya dalam rangka menggelar acara yakni peresmian dan pembukaan portal serta syukuran Jalan DED yang alhamdulillah telah diperbaiki oleh Kabupaten Bandung, pemerintah Kabupaten Bandung melalui PUPR. Dan yang utama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat yang telah hadir, Pak Kades Ciluno, juga dari Kapolsek, Pak Saeb dan Pak Kanit, serta para ketua RW dan para tokoh, juga mantan ad hoc pemekaran sengaja diundang, juga ad hoc Pandanwangi ya, yang pemekaran Pandanwangi, ad hoc desa dan ad hoc wilayahan. Jadi sengaja diundang. Alhamdulillah, dan para ustadz juga para tokoh yang pada kesempatan hari ini telah hadir di sini, dan mudah-mudahan langkah kita semua berkumpul di sini dijadikan tali silaturahmi. Yang keduanya kita berkumpul di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nilai-nilai kebaikan. Yang intinya mengucapkan terima kasih khususnya kepada pemerintahan Desa Cinunuk yang awalnya melalui pengajuan, walaupun pengerjaannya setelah dimekarkan, juga mungkin dorongan dari Pak Camat dari tingkat kecamatan, juga dorongan daripada pemerintah Kabupaten Bandung, yang dimana sebulan kebelakang alhamdulillah jalan DED telah diperbaiki, dicor agar lainnya insya Allah mau jelek ajruk, mau lagi jelek ini alhamdulillah, dan mudah-mudahan seluruh keluarga yang melintasi dapat menerima manfaatnya, dan khususnya kepada lingkungan yang telah menerima manfaat ini, tolong untuk dipelihara dan dirawat, jangan sampai cukup ngejambling di sisi ya, itu dipelihara, karena apalagi atas instruksi Presiden dan Gubernur bahwasanya kebersihan sangat diperhatikan, perlu diperhatikan, juga sampah.
Dan untuk selanjutnya ini adalah terjemahan yang dibuka saja lagi portal setelah surat yang diedarkan, portal akan dibuka tanggal 30. Tapi atas atensi dan aspirasi warga yang sebagai ungkapan rasa syukur ingin rasanya diadakan rasa syukur dengan sukacita kita semua. Gitu ya. Dan karena saya bukan kades hoho yang banyak uang, mangga atensi diterima, tapi mangga dipikirkan oke. Ya. Dan alhamdulillah di rapat seluruh ketua RW juga tokoh bahwasanya desa persiapan ini akan berjalan sekitar 2 atau 3 tahun. Ini cukup lama, jadi intinya perlu dukungan dari seluruh warga Padangwangi untuk memajukan Padangwangi menuju desa mandiri atau desa definitif. Dan yang utama lagi saya ucapkan terima kasih kepada leader donatur Pak Budi Pale. Ya. Jadi saya di rapat, saya tidak akan menerima kritik, tidak akan menerima saran yang tidak memberi solusi. Sok kritik, saran naon apapun, tapi solusinya harus ada. Dan inilah solusinya. Sok kayak syukuran, solusinya enggak. Alhamdulillah Pak Budi Pale dengan leader dan para ketua RW juga para tokoh, alhamdulillah bisa terwujud syukuran ini. Jadi lumayan dengan mendapatkan donatur sekitar 6 juta ya, pakai semuanya biar wareg. Itu alhamdulillah. Dan untuk kedepannya bukan hanya di sini saja dukungannya, karena untuk menuju desa definitif ini perlu perjuangan yang panjang. Jadi mohon dukungan juga dari seluruh warga Padangwangi juga para pengusaha untuk memajukan desa Padangwangi mendapatkan identitas desa mandiri. Dan juga mohon doanya seluruh perangkat yang ada di desa walaupun dibagi dua, Cinunuk dengan Padangwangi, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu disampaikan juga bahwasanya pelayanan sudah mulai tanggal 1 ya. Dan alhamdulillah pelayanan setiap harinya ada. Jadi sekarang untuk Padangwangi sudah tidak nyebrang lagi ya. Walaupun urusan pertanahan rekornya bisa dari sini. Gitu ya. Rekornya bisa dari Padangwangi. Dan untuk menuntaskannya tetap di desa Cinunuk. Dan untuk selanjutnya mohon maaf dari PUPR tidak bisa hadir karena ada rapat di pusat di provinsi, juga UPTD Sampras PU sedang sama ada kegiatan di Cilenggrang, dan Pak Samad juga tadinya ingin acara jam 10 tapi tidak bisa begitu karena acara dadakan lomba posyandu. Jadi Pak Samad barusan keliling dulu karena yang ditelepon Pak Samad payahna orang kawitan. Alhamdulillah kita bisa berkumpul, bisa bertatap muka dengan pimpinan, dengan Mustika Kecamatan Cileunyi, dan nanti setelah gunting kita ada gaya Pak Samad kalau gunting kita, insya Allah nanti gunting kita di depan, dan setelah itu silahkan portal dibuka dan dimanfaatkan nyobian jalan. Cuman titip ini karena sesuai aturan dari Permendagri bahwasanya jalan kabupaten tidak boleh ada polisi tidur. Kalau seandainya ada polisi tidur pun hanya beberapa senti, dan itu harus dapat izin dari Dishub. Gitu. Tadi ada masukan ya sudah kumaha di wilayah dekat SD, Ibu Kepala Sekolah hatur nuhun. Ingin ada polisi tidur, mana ada mulai surat ke desa, nanti dari desa kita bersurat ke Dishub, ya, Dishub Kabupaten, karena dendanya cukup gede, ngomong anu polisi tidur sakit bebas ngomongnya. Jadi nanti kalau seandainya diharapkan untuk di wilayah pendidikan ada jebak cross, ya, ada jebak cross. Seperti sudah dikasih contoh di depan ada yang dicat dengan
seperti prosedur, tapi bukan itu adalah cek. Itu bisa disiasati oleh kita. Dan ini terima kasih selama penutupan jalan tidak ada yang melanggar, warganya tertib, tidak ada yang menerobos. Jadi jalan utuh, teu aya tapak ban, teu aya tapak sampean. Alhamdulillah ya. Atur nuhun khususnya untuk Pak Edi ini dari tim keamanan RW 7 yang selalu keliling setiap malam. Juga rekan-rekan dari grup komunitas peduli Pandanwangi, alhamdulillah yang selalu sigap menjaga jalannya supaya tetap utuh. Dan mungkin per hari ini kita buka bersama untuk bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat Pandanwangi dan umumnya masyarakat Cileunyi dan Kabupaten Bandung, karena yang melewati ke sini, yang melintas di sini bukan hanya orang Cileunyi, orang Papua oke aja, orang Irian oke aja. Ya kan lamun aya GBLA Persib main kan terus butuh tiga kadarir maraton. Jadi semua warga saya akan menikmati jalan ini. Jadi intinya mohon untuk dirawat dan mudah-mudahan nanti ada bolu-bolu yang lainnya ya, dan perbaikan-perbaikan yang lainnya. Dan alhamdulillah kemarin juga dari RW 19 pilih dari Nurutan untuk kita mangga kita menghadap RW atur nuhun. Dan sejujurnya pada pelaksanaan pengecoran diguyur hujan terus sehingga pacamat survei malam-malam terjadi deh. Nah sekarang makanya diulang pada hari ini biar nanti kita bisa lihat dari mana sampai ke mana. Ini sepanjang 500 meter dengan ketebalan menyamai jalan tol kualitasnya. Ya, jadi lamun Cibubur 3 bide bakal benjol. Jadi LC-nya 5 cm, ketebalannya 20 cm. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Bandung, juga pemerintahan Kecamatan Cileunyi, juga Desa Cindu. Mungkin itu saja yang disampaikan, dan nanti di terakhir ada salah-salah disisipkan sosialisasi tentang BPD. Ya, jadi pada Bapak Ibu jangan lupa, dan alhamdulillah dari karya kita semua sudah disiapkan santapan makan siang. Jadi tong adiba insya Allah. Atur nuhun, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rosyid atas sambutannya. Sambutan berikutnya adalah dari Bapak Kepala Desa Cinuduk, Bapak Edi Jualsa SPDMN. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana mungkin tepatnya kita pada hari ini, hari Rabu, kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dan tidak lupa salawat dan salam semoga dilimpah curahkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua yang taat ajarannya sampai yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Camat Cileunyi, Bapak Cucu, dan yang saya hormati Bapak Kapolsek yang diwakili oleh Bapak Waka serta Pak Kanit Binmas yang saya hormati Pak PJ Kades Desa Pandanwangi beserta jajarannya. Saya hormati para ketua RW, mungkin 9 RW di sini, tapi kelihatan mungkin cuma ada 6 ya, gitu ya. Yang lain 27 aja, 27 tuan rumah, 27 teh ya deh. Jadi, dan tidak lupa nih buat tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir di sini. Alhamdulillah kita bisa bertemu dalam rangka silaturahim. Terus tidak lupa ibu-ibu, kader PKK dan kader-kader posyandu yang ada di
wilayah desa persiapan Pandanwangi. Alhamdulillah, mungkin tepatnya pada hari ini pekerjaan kita seolah-olah bukan selesai sudah. Pembangunan jalan DED yang diajukan saya tahun 2025 terkait lanjutan dari yang dulu dua titik kalau dulu ya. Ya, kemarin alhamdulillah dulu mah dikerjakan oleh pihak ketiga dan kemarin mah dikerjakan oleh dinas langsung. Yang besaran anggarannya 1,316.799.000 rupiah. Besar. 1,3. Ya. Tadi makanya dengan itu kita punya kualitas, kuantitas, dan sesuai target. Alhamdulillah pengerjaannya beda dengan pengerjaan biasa karena ini dinas yang mengerjakan. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada teman Bandung 1 Bapak Bupati yang eksekusi, gitu ya. Karena dia ini bukan dari ketiga atau bukan dari partai politik, bukan. Nah di sini kemarin ada 6 titik. Saya kemarin mengajukan RW 19, alhamdulillah Pak RW-nya kita dengan reses 18 dibangun ya, lebih langsung dibangun. Jadi di 24 sudah. Terus Sepal kemarin penunjukan saya di RW 26 dengan RW 29. Nah, jadi terkait di 27 di sini ada Pak Praniko, ada dari PKP, Pak Riki, terutama dewan kita ya mudah-mudahan karena desa sementara ini tidak bisa membangun dengan anggaran dana yang sebesar 373 di tahun ini. Saya cuma isi beberapa. Di tahun 2027 PP 16 2006 cuma 75 juta dana desa diturunkan. Makanya kita diperlukan pentahali dengan perusahaan bisa membantu. Nah sementara ini desa Cinunuk dan desa Persiapan segala kebijakan tentang pembangunan itu kewenangan saya. Ya. Ibu, bapak, abangmu, naon, abdi tanggung jawab. Karena bendahara keuangan ada di desa satu dengan kaul perencanaan. Makanya di desa Persiapan tidak ada alokasi perencanaan dan tidak ada kaul keuangan. Jadi walaupun kita udah berpisah di sini gitu ya, udah desa Persiapan. Banyak kewenangan-kewenangan PJ itu tugasnya administrasi. Ya, untuk didampingi oleh bapak-bapak supaya sukses, bukan menjadi desa mandiri nanti harus menjadi desa definitif dulu. Desa mandiri itu nanti mau desa maju, desa berkembang, desa mandiri, gitu ya itu. Jadi mengawal segala macam kegiatan, laporan per 6 bulan per semester. Nah, di sini ada Pak Ketua BPD sebagai Ketua Panitia. Saya hormat Pak Ketua, beliau berjasa dari awal dari ad hoc sampai jadi Ketua Pemekaran sekarang. Ampura, ngadi onangan gitu BPD meneueuh cenah itu. Ieu ampura. Bertemu saya di BPD kali itu. Nyamperin da BPD masih aya. Ampura. Nah, gitu. Jadi itulah kegiatan-kegiatan ini penting. Seharusnya jangan desa, jangan menengah. Warga masyarakat hajatnya ya betul. Kita di RW 23 kemarin kan bisa mengundang wakil bupati. Terus Pak Budi bisa. Jadi yang diundang itu kebijakan pejabat politik, bupati, wakil bupati, bupati itu bisa wakil ini ada Pak untuk mengesahkan jalannya ini. Ini bukan peresmian, diresmikan ini 2028. Ini cuma membuka. Kita tasakur binikmat, mensyukuri nikmat. Urang geus dibere nikmat anu kieu bersyukur lebih baik. Wah, Allah kan dibere deui. Alhamdulillah. Bersyukur masih banyak agnia yang bisa memberikan tadi aspek lanjut. Alhamdulillah. Ini hasil dari kinerja bapak-bapak tokoh masyarakat. Nah, di sini saya akan menyampaikan untuk Desa Pandanwangi ini segala macam kebijakan BPD, RPMD, lembaga MUI, PKK masih menyatu tetap diinduk. Ya. Cuma kita mempersiapkan. Ya Bapak bayangkan mereka hajat dalam persiapan kita hadinya lah, alibin. Ya, berangkat aja tanggal 1 itu berarti persiapan segala macam. Ini benar, tidak semudah memberikan telapak tangan.
ada kisaran paling 2,5 tahun ini bisa selesai menjadi desa definitif. Nah ibu bapak, nanti di 2027 ada pilkades pasti ikuti induk dulu. Ini nanti masih 2029 umpamanya di pilkades serentak. Gitu. Jadi kenapa? Jadi saya sebagai kepala desa induk tidak terlepas begitu saja. Ini masih masyarakat Cinono, kan cuma di sini mempersiapkan anak desa dulu Cimekar, sekarang desa persiapan Pandangwangi dengan ada pejabat administrasi, fungsionaris, ya, pejabat publik, ya, bukan jabatan politik. Ini ASN, parasit, ya. Jadi supaya orang tahu. Jadi terkait kegiatan-kegiatan nanti Bapak adu ajuan pembangunan dan apa-apa tetap ke desa itu. Saya yang mengakomodir. Ya, mau bangun ini hasil musrenbang apa-apa langsung ke itu. Nah, jadi kegiatan-kegiatan ini ya mudah-mudahan. DED yang panjangnya hampir 500 meter, alhamdulillah kita bersyukur. Naon sudah DED? Pasti bahasa Inggrisnya. DED. Detail engineering design. Disebut nanti jalan penghubung lintas Cileunyi. Oke, menyambung dekat Cileunyi. Jadi mau betul sampai Bumi. Ini provinsi yang menggagas. Jadi bahasa Inggris lah apa? Detail engineering design. Jadi pembangunan jalan yang terdesain. Ya tadi Pak Kades kita bersyukur, kita harus memeliharanya. Nah, kewajiban kita di sini ada jalan kabupaten, ada jalan lingkungan, ya jalan lingkungan bisa ke desa, dikerjakan pengajuan tadi Pak warga masyarakat Musrenbang, Pandangwangi harus melaporkan. Jadi hidup matinya desa itu harus kelihatan. Makanya saya bicara dari ayat keperluan datang ramekin desa Pandangwangi supaya kelihatan ada dia. Habis apa? Itu ke warga masyarakat itu. Jadi ramekin desa. Ulah pun kadang-kadang di desa terselubung. Kemarin di kiri Wangi Pak Camat masih belum ada kegiatan. Padahal udah sama di SKA lebaran. Di sini kita sudah dapat SK tahun tanggal 24 Januari hampir beri hujanan di lumpur di tempat jembatan ibu kadang di sana. Alhamdulillah kita langsung eksekusi, langsung mempersiapkan kantor. Nah, mohon maaf, jadi satukan visi misi kita untuk menjadikan desa Pandangwangi supaya definitif. Mohon keluarga besar terus menyatu lah. Saya tidak di sini. Pertama pembangunannya waktu saya terima PSU di sini, saya duduk berani. Di sana almarhum, mudah-mudahan diterima iman Islam, saya bertanya, Pak Profesor Ilham, tokoh masyarakat mewakilkan ini pemekar. Kan ibu bapak semuanya tidak ada aspirasinya ke ayam. Akhirnya Pak Bupati menghargai profesor langsung 2 kali. Ada siap untuk dibuka, siap Bupati, ada siap, alhamdulillah. Ini kan tidak ada kepentingan pribadi, politik, golongan, ibu, bapak, semua mendukung. Alhamdulillah. Proses pemekaran di desa Cinono itu lancar, Pak, lancar. Segala macamnya. Alhamdulillah. Bikin visioner apa-apa, 100% masyarakat mendukung. Makanya ini Pandangwangi harus berdiri benar-benar. Ya. Ciptakan PR sekarang yang pertama PJ dan jajaran harus membuat profil desa. Profil desa pasti Cinono. Nanti kan terpisah. Batas wilayah udah ada yang dibuka, profil desa pasti melibatkan ibu, bapak, warga masyarakat karena harus terdetek semuanya. Jumlah kesenian, jumlah sekolah, jumlah TK, dan jumlah apa? Dulu mah jumlah nuboga entok, nuboga hayam, itu Pak. Itu di profil harusnya begitu. Jumlah beberapa macam kesenian, ada padepokan, ada apa sarana olahraga. Nah, izin Pak Kades, saya titip mungkin terkait tanah kas desa di sini. Karena di sini banyak pasos-pasu, itu masukkan tanah kas desa. Bisi, ini usulan kedua orang ke Pemkab,
tanah kas desa itu yang berhak mengelola itu BUMDes. Saya dari dulu suruh membentuk KSM. Jadi yang bisa mengelola tanah pasun itu BUMDes dengan kelompok swadaya masyarakat. Di depan kudu aya ke BUMDes. Jika bakal ulah berbenturan yang BUMDes nah hiji ulah dua. Nah, baku di ulah dua yang KSM. Nanti ngelola mini soccer, tanah lapang, tanah naon, nu dipakai ke masyarakat, sewa, nu balong, garasi, itu harus sewa untuk PAD kita untuk membangun. Karena BUMDes itu badan usaha milik desa untuk mengurus kekayaan desa. Di sini kan punten. Sementara PAD ya, untuk di sini mengenakan dari pajak, gitu. Terkait pasun-pasun yang ada ini, apalagi kemarin kita kan Pak PJ itu harus bisa membangun kantor desa, minimal fondasi, naon, desain gambar dimusyawarahkan mau gimana. Sebetulnya berat beban PJ itu, nah, bukan ngajabat di desa mis definitif. Nah, beda dengan definitif kan segalanya. Ya mah nol. Jadi minimalnya orang bisa ngebangun 2 sakieu, tah fondasi nadola, sakar ayam nadola, itu dorongan. Mangga saya ingin masyarakat Desa Pandanwangi ini Maluku ini, saya udah nama desa Pandanwangi. Sebelum Bapak sebetulnya masih kangen. Ya, saya sebagai pemimpin di Desa Cinuk belum bisa berbuat banyak. Nah cuma sedikit demi sedikit mungkin selama saya mungkin sudah terakomodir, tidak ada kedekatan emosional, makanya dengan Bapak ke asal wilayah selatan, asal wilayah Cimanuk tetap kita masih merasa memiliki Cimanuk. Dukung Pak PT. Siapa? Bu. Lagi jadi Pak betul. Ulah ayah, urang mah berdiri na tempona itu Pandanwangi supaya ngawujud. Ke kepentingan pribadi politik sementara pisahkeun heula gitu. Amanat ya. Jadi ini kan pakai biaya. Pemekaran ini pakai biaya. Tidak semudah itu. Dulu kan 2013 sampai 6 tahun kan tidak berhasil. Ya. Alhamdulillah. Ini janji politik saya dulu. Pemekaran, PSU, alhamdulillah. Ketua NHOK sama Pak Aris mudah-mudahan diterima iman Islam. Mereka juga berjasa ya, untuk kita semua. Ya mudah-mudahan. Nah ini historis mungkin Desa Cinuk, Desa Pandanwangi, pemekaran ya tadi. Pak PJ masuk sejarah di Desa Pandanwangi. Pertama 10 Desember 2025 Desa Pandanwangi dibentuk punya nomor kode registrasi dan provinsi. Saya kali pertama tertulis Bapak Rosid. Nah, itulah. Jadi saya sekali lagi dukung terus. Kita supaya Cinunuk ya lebih beres nah ini. Ya, itulah visi misi abdi Cinunuk beres ini. Bermartabat, religius, cerdas, ngahiji, aku ngahiji bebarengan, ayo gitu. Jadi ayo nama ulah cari masalah, ulah cari permasalahan. Tadi cepat ada. Kita mah harus cari solusi. Jalan balak ke solusi nu kumaha hebat ayo. Runtah itu udah ada masalah di medsos gimana? Urang kudu cari solusi. Sok dia tempatnya di mana? Saya bilang benar siapa? Ya. RW 27 mah dia pasti ada dari dinas terus. Itu aja mungkin Ibu Bapak semua yang saya hormati, mohon maaf. Saya kira Pak karena ini kesempatan itu. Nah, sedikit mungkin terakhir. Di sini sekarang mungkin tadi nanti di akhir ada sosialisasi untuk kepentingan PPD. Izin apabila saya salah. Ini dibagi 6 dapil. Di sana 5 dapil, di dia 5 dapil. 1 dapil. Dia memasukkan ke panitia. Apabila bisa dirubah tentang dapil ini kan kita bicara untuk masa depan. Di luhur jadi 4 dapil, di dia jadi 2 dapil. Karena saya punya wacana di sini 2 anggota DPD laki-laki,
satu perempuan untuk di Desa Pandanwangi. Karena kan nantinya 2 tahun 3 tahun tidak ada anggaran untuk pilihan DPD Pak PJ. Nanti di belakang itu kan ada PAW dua. Terhitung 2 tahun 3 tahun udah jadi desa definitif kan PAW-nya ada yang lain. Jadi sudah tidak ada, langsung otomatis. Di Cinunuk Induk sama. Perwakilan perempuan saya minta 2. Yang laki-laki 4. Jadi 4 dapil di rumah gitunya. Dan perempuan mah itu mah kan disadeng-sadeng. Tapi tiap desa insya Allah bikin keterwakilan kita, pemilihan kita, hak kita boleh siapapun juga. Dan ada ketentuan administrasi yang ditentukan oleh panitia sesuai dengan tatib nuklis dari PP nomor 14 tahun 2004. Terbanyak ketua. Ya, nah itulah. Jadi sedikit nih untuk Bapak ingin mencalonkan BPD dan Bapak Mangga. Pak RW yang baru, yang lama kita duduk bersama. Pak PJ sebentar lagi akan membuat profil di bawah sekretaris desa, dan jajarannya minta dukungannya dari Pak RT dan warga setempat untuk melaporkan segala macam yang dipinta oleh desa. Itu aja mungkin yang disampaikan. Mohon maaf, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Juarsa SIP atas sambutannya. Berikutnya adalah, sebentar, saya mau tanya dulu, masih semangat gak nih? Semangat ya. Kita punya yel-yel Desa Pandanwangi. Kata beliau Bapak Rusi. Yel-yelnya kalau saya bilang Desa Pandanwangi sahate. Betul kan? Jangan. Kemarin saya hasil dari ikut penataan desa, karena desa PJ itu tidak punya visi misi, jadi tidak boleh ada yel-yel. Tidak boleh. Masih tetap. Kalau yang Cinunuk apa Pak? Beres ngaji. Oke, nanti kita revisi ya. Desa Cinunuk beres ngaji. Ya boleh biar semangat ya. Ya oke, saya ulang ya. Desa Cinunuk beres ngaji. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sebelum ajar kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Camat kita, Bapak Cucu dan SSNM. Kepadanya dipersilakan. Tepuk tangan buat Bapak Camat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nama Badu puja sinaran puji syukur mangga urang sami-sami haturkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mana dina siang ieu urang sadaya tiasa atepang wajah ampun jonghok dina raraga silaturahmi oge dina raraga ngalaksanakeun kegiatan pembukaan jalan DED di Pandanwangi, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi. Alhamdulillah kita sudah punya jalan baru dan sekarang dibuka. Selawat dan salam semoga tetap dilimpahcurahkan ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami atur simkuring dipika hormat Porkom Pincam kebetulan hadir Pak Wakapolsek, Pak AKP Saeb, sarana Pak Rizky, Kanit Binmas ya, Kanit Binmas, dan juga Pak Kepala Desa Cinunuk Induk, dan juga beserta rekan-rekan oke PJ Desa Persiapan Pandanwangi, dan saya hormati serta juga para ketua RW hadir di sini, ada 9 RW ya, 9 RW, dan juga para ketua RT mungkin juga hadir di sini, dan juga para tokoh masyarakat dan tokoh agama
serta ibu-ibu kader yang hadir pada saat ini juga, serta tak lupa ini Ketua BPD Cinunuk Punten serta anggota yang saya hormati. Pertama-tama pada kesempatan yang berbagi ini saya izinkan saya untuk mengapresiasi bahwa di Desa Persiapan Pandanwangi alhamdulillah sekarang diselenggarakan syukuran, walaupun syukuran ini swadaya masyarakat, alhamdulillah ya Kades sesuai harapan kita semua. Dan ini terima kasih kepada para donatur yang telah melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan buat kita semua dan juga menjadi nilai indah buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya perlu saya sampaikan pula bahwa di Desa Persiapan Pandanwangi ini sebagaimana tadi sudah disampaikan juga sama Pak Kades Cinunuk bahwa kita sudah resmi untuk menjadi desa persiapan karena ada registrasi yang keluar dari Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri gitu ya. Nah ini mungkin salah satu upaya kita untuk terus melaksanakan kegiatan pemekaran di wilayah Kecamatan Cinunuk, Desa Cinunuk, yang tentunya sebagaimana tadi juga sudah dijelaskan sejarahnya ya itu memang keinginan dari warga masyarakat sekitarnya untuk dipersiapkan desa pemekaran. Dan di Desa Cinunuk sendiri tentunya ya melihat jumlah penduduk itu sangat besar sekali dan tentunya bukan hanya satu atau dua desa yang dimekarkan sih, seharusnya sudah layak untuk menjadi 3 desa. Cinunuk itu dimekarkan menjadi 3 desa. Dan pemekaran ini tentu juga di wilayah Kecamatan Cileunyi disusul dengan usulan-usulan yang dipersiapkan juga oleh desa-desa yang lain, yaitu Desa Cileunyi Wetan, Desa Cileunyi Kulon, dan juga Desa Cimekar. Itu juga akan menyusul untuk memekarkan desanya masing-masing. Nah, terus di tanggal 2 Februari 2026 bahwa Pak Bupati sudah mengeluarkan surat keputusan terkait dengan pembentukan tim pembangunan desa persiapan di wilayah di 3 wilayah kecamatan, yaitu di Kecamatan Cileunyi, Cimekar, Cilegrang, dan Pangalengan. Nah, alhamdulillah di Desa Pandanwangi ini sendiri kami melihat ya sudah banyak hal-hal yang sudah dipersiapkan. Nah, hanya mungkin tetap kita juga harus melihat antusias dari warga masyarakat sekitarnya agar Pandanwangi ini disegerakan untuk menjadi desa dari desa persiapan menjadi desa definitif. Nah, persiapan tersebut tentunya yang harus kita lakukan ada beberapa hal. Yang pertama, kita tetap selalu berkoordinasi dengan desa induk. Mohon maaf ini ya azan. Berhenti dulu ya.
Baik, kita lanjutkan Bapak dan Ibu semua. Jadi untuk desa persiapan Pandanwangi, jadi tadi saya juga mendengar dari PJ Kades Pandanwangi, alhamdulillah di wilayah desa persiapan Pandanwangi sudah mulai dibuka pelayanan kepada masyarakat mulai tanggal 1 April 2026. Nah, ini salah satu persyaratan juga bahwa pelayanan itu harus dipersiapkan oleh PJ Pandanwangi tersebut. Gitu. Nah, ini mungkin kita juga akan melihat, mengevaluasi sampai sejauh mana pelayanan tersebut dilakukan oleh PJ pejabat kepala desa Pandanwangi ini. Juga antusias dari warga masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi kalau misalnya masyarakatnya memang benar-benar mengharapkan bahwa Pandanwangi menjadi desa definitif, artinya warga masyarakat di lingkungan desa Pandanwangi ini betul-betul mengharapkan, betul-betul antusias untuk dilayani di desa persiapan Pandanwangi itu sendiri, baik pelayanan KTP, pelayanan AK, dan juga pelayanan administrasi lainnya, sehingga seluruh warga masyarakat di wilayah Pandanwangi itu betul-betul bisa tertangani dengan baik oleh PJ Desa Pandanwangi beserta rekan-rekannya. Selanjutnya juga ya kalau secara tertulis kami juga sudah melihat bahwa monografi yang ditulis oleh PJ Desa Persiapan Pandanwangi ini sudah dipersiapkan, hanya mungkin nanti monografinya juga di kantor desa sementara itu bisa direalisasikan juga. Ini juga salah satu bentuk untuk memberikan gambaran kepada seluruh warga masyarakat yang ada di desa Pandanwangi sendiri, juga di tamu-tamu yang datang ke kita untuk melihat bagaimana monografi yang benar-benar bisa dilakukan di wilayah desa persiapan Pandanwangi ini. Selanjutnya yang tak kalah penting dan mungkin ini sangat penting, itu PJ Desa Persiapan harus mempersiapkan pemetaan desa ya, pemetaan desa yang kemarin sebetulnya secara gambaran awal gitu ya, secara gambaran awal sudah dipersiapkan, hanya perlu ada tenaga ahli gitu, tenaga ahli untuk melakukan pemetaan wilayah di desa Pandanwangi. Mungkin nanti sebagaimana yang dilakukan juga oleh salah satu desa pemekaran yang ada di Kabupaten Sumedang, itu juga mereka melakukan desa persiapannya melakukan pemetaan wilayah oleh tenaga ahli atau tenaga profesional, sehingga itu bisa dipertanggungjawabkan oleh seluruh warga Indonesia gitu. Terutama mungkin kayak pemetaan lahan-lahan kita gitu. Ini yang tentunya pemetaan ini yang sebetulnya banyak konflik yang terjadi kalau misalnya pemetaan tersebut tidak benar-benar dilakukan dengan baik. Dan selanjutnya untuk pembangunan infrastruktur, alhamdulillah di desa persiapan Pandanwangi untuk pembangunan infrastruktur tadi sudah lihat untuk jalan desa atau jalan DD dilakukan sekitar 500 meter ya, 500 meter termasuk juga di RW 19 juga ada pembangunan infrastruktur juga yang ya memperlihatkan bahwa Pandanwangi itu betul-betul bisa berkembang. Dan juga yang terakhir mungkin yang harus kita persiapkan di desa persiapan Pandanwangi yaitu pengurusan administrasi pasos-pasum yang ada di wilayah ini sendiri,
termasuk juga pengurusan administrasi proses masuk untuk kepentingan kantor desa Pandanwangi itu sendiri. Itu harus disegerakan untuk diselesaikan secara administrasi. Nah, sehingga ketika kita sudah dilakukan atau dinyatakan definitif, maka kita bisa langsung mengusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk segera dibangun kantor desa Pandanwangi. Nah, mungkin itu gambaran-gambaran agar persiapan desa persiapan Pandanwangi ini bisa direalisasikan menjadi desa Pandanwangi, dan setelah menjadi desa Pandanwangi baru kita semua bisa melaksanakan kegiatan pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Nah, pembentukan panitia kepala desa nanti juga ada pemilihan kepala desa definitif, gitu, yang bisa betul-betul disahkan untuk menjadi kepala desa Pandanwangi. Nah, dari situ baru nanti gitu ya persiapan untuk desa desa mandiri, desa berkembang, dan desa maju. Gitu. Nah, seperti itu mungkin Bapak dan Ibu semua. Nah, jadi perjalanan kita masih panjang, tapi kita berharap pelaksanaan kegiatan persiapan Pandanwangi itu harus segera atau secepatnya bisa dilakukan atau direalisasikan menjadi desa definitif Pandanwangi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jujunan SSMMAK atas sambutannya. Selanjutnya adalah penyampaian ucapan terima kasih dari perwakilan warga yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Herwan Budia SHMH. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya saya pakai jas, pesan Pak PJS, Kades, atau Isan, itu nggak ada pakai jas, buka aja udah. Ya, misalkan sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang saya hormati para pimpinan Kecamatan Cilingi, Desa Cinulu, Pak Camat, Pak Kades, Pak Kapolsek, diwakili dari Waka dan jajarannya, Pak PJS, Pak DKM, para ketua RW, ibu-ibu yang tidak bisa disebutkan satu-satu, semuanya saya banggakan. Mudah-mudahan, karena ini kan ucapan terima kasih nih, udah mau makan nih, jam makan. Kalau mengucapkan terima kasih, Camat, udah selesai. Basa-basi saja nih Pak. Kami selaku warga Permata Biru mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perjuangan teman-teman, terutama pimpinan Kecamatan Cinulu, Kecamatan Cilingi, Desa Cinulu, atas kue pembangunan yang diberikan kepada kami, Pak Kades, Camat. Mudah-mudahan kami bisa menjaga jalan yang sudah rapi, mudah-mudahan kami bisa merawat, mudah-mudahan kami bisa membenari apa-apa yang kurang di desa ini. Kita akan menuju desa Pandanwangi seperti yang sudah panjang lebar disampaikan oleh Pak Kades dan Pak Camat. Kita harus dukung Pak PJS, Pak Rosid. Hidup Pak Rosid. Mudah-mudahan beliau bisa mengimplementasikan menjadi desa Pandanwangi senyatanya. Nanti baik itu desa mandiri maupun bukan, tergantung teman-teman yang ada di Permata Biru, Pak RW. Pak RW mudah-mudahan bisa menyarankan warganya untuk tetap selalu mendukung desa Pandanwangi. Karena tidak banyak yang saya sampaikan, Pak. Ucapan terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Rosid juga pesan kami, Pak, bisa menertibkan bangunan-bangunan liar yang ada di Permata Biru. Karena sudah panjang sekali
mulai dari ujung sampai ke ujung, bahkan sudah turun temurun beranak piana di sana. Kita yang berjuang untuk Permata Biru dan sekitarnya, mereka yang mendapatkan nikmatnya. Ya, satupun kita nggak punya lahan di Permata Biru, tapi mereka yang katanya tidak punya apa-apa di kampung mereka numpuk ini yang asetnya. Nah, dari Permata Biru, Pak, dari ujung-ujung itu saya contohkan yang ujung masuk Bumi Oren itu Pak Ade Ojek. Nah itu Pak, dari pindah-pindah sana pindah sini. Nah, sekarang udah hujan rumah udah tempat ya. Nah, itu mohon ditertibkan Pak Kades, itu saja Pak Kades, supaya warga juga merasa nyaman gitu, dengan mulai dari ada domba yang di ujung, baunya segala macam. Banyaklah tugas-tugas PR Pak Kades. Mudah-mudahan kami bisa turut mendukung Pak Kades. Itu saja yang saya sampaikan karena sudah siang. Saya juga mohon maaf ada keperluan. Lebih dan kurang saya ucapkan billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.